Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada acara sarapan rohani pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang renungan firman Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan satu renungan, yaitu bergaul akrab. Saudara, kalau kita bicara tentang mendengar istilah akrab, tentunya kita ini mempunyai satu pemikiran akrab itu adalah satu hubungan yang begitu erat, saudara. Nah, ketika kita bergaul dengan seseorang, itu memang ada beberapa kategori yang harus kita tahu, saudara. Mungkin cuman hanya sekedar bergaul, atau kita mempunyai pergaulan yang akrab, atau mungkin sangat akrab, saudara. Dan ada satu hal lagi yang mungkin membuat kita jengkel, yaitu ada orang-orang yang merasa so akrab, saudara. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang so akrab ini kadangkala membuat hati kita ini tidak nyaman, saudara. Orang so akrab ini biasanya merasa dia ini begitu kenal dengan kita, padahal sebetulnya tidak. Orang so akrab ini biasanya dia ini merasa dia tahu pribadi kita, padahal tidak, saudara. Biasanya orang-orang so akrab ini adalah orang-orang yang mencari perhatian, mencari pentas mungkin ya, mencari sesuatu supaya dia juga ikut dikenal, saudara. Ini adalah orang-orang yang so akrab, saudara. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang bergaul yang memang sangat akrab, saudara. Biasanya orang-orang yang bergaul dengan sangat akrab itu ada satu chemistry, ada satu hubungan perasaan, ada satu hubungan yang begitu erat dengan orang-orang yang memang bergaul dengan sangat akrab dengan kita, saudara. Nah, biasanya orang yang sangat akrab ini mempunyai satu hubungan yang kadangkala orang yang berhubungan dengan kita merasa sedih, kita ini juga ikut merasa sedih. Teman kita yang dia merasa punya satu sukacita, kita juga ikut merasakan sukacita. Teman kita yang sakit, kita juga akan merasakan ikut sakit, saudara. Itulah yang dinamakan yaitu satu hubungan yang sangat akrab. Karena apa? Karena memang ada satu chemistry, satu hubungan perasaan, satu hubungan yang ikut merasakan apa yang teman kita rasakan, saudara. Memang kadangkala orang yang akrab dengan kita ketika dia marah, mungkin kadangkala kita juga kena getahnya ikut marah, saudara. Ya, ini memang satu resiko, saudara. Nah, di Alkitab, saudara, ada beberapa tokoh yang kisah-kisah tokoh yang mereka ini bergaul akrab dengan Tuhan, saudara. Kita tahu, kita kenal yaitu satu tokoh perjanjian lama yaitu Henokh. Dikatakan Henokh ini bergaul dengan Tuhan luar biasa, bergaul akrab dengan Tuhan, saudara. Sehingga Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kita tahu juga tentang Nuh, saudara. Bagaimana ketika zaman Nuh dunia ini begitu rusaknya, begitu kacau balaunya, begitu moral orang-orang saat itu begitu hancur. Tetapi karena Nuh bergaul dengan begitu akrabnya dengan Tuhan, saudara, Nuh tidak tercemari oleh hancurnya moral ketika saat zaman itu, saudara. Tetapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Ini adalah beberapa hal yang kita tahu tentang orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, saudara. Tetapi bagaimana dengan ketika zaman perjanjian baru? Mari kita akan sama-sama belajar satu kisah yang sangat kita kenal. Satu kisah yang sering kita dengar ketika kita masih di sekolah minggu. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat ketiga, dan kita loncat ke ayat yang kelima, saudara. Sebelum kita baca di ayat-ayat yang berikutnya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Tema dari ayat ini yaitu Lazarus dibangkitkan.
Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita baca ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara, kalau mereka tidak bergaul dengan Tuhan Yesus begitu akrab, tidak bergaul dengan begitu baik, tentunya tidak akan pernah muncul ayat yang mengatakan Yesus memang mengasihi. Memang Tuhan Yesus itu adalah kasih. Tetapi di sini adalah perikop hal yang spesial. Yaitu memang Tuhan Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang bergaul begitu akrab dengan Tuhan. Sehingga dikatakan ayat ini khusus mengatakan Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Saudara, saking begitu akrabnya ketika Tuhan Yesus pernah datang ke tempatnya Marta, Maria dan Lazarus ini. Ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana Maria duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, saudara. Sedangkan bagaimana Marta sibuk Marta menyiapkan mungkin makanan atau minuman, sibuk untuk memasakkan Tuhan Yesus, saudara. Ini menandakan mereka ini apa? Begitu akrab dengan Tuhan. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan dengan versinya masing-masing, saudara. Bahkan Marta pun tidak segan untuk meminta Tuhan menegur saudaranya Maria yang tidak ikut membantu, saudara. Saudara bayangkan kalau tidak ada satu keakraban di antara mereka, saudara. Tentunya Marta pun akan segan meminta Tuhan untuk menegur Maria, saudara. Tetapi karena ada satu keakraban, ada satu hubungan yang luar biasa keluarga mereka dengan Tuhan. Maka Marta mengatakan, Tuhan, tegurlah saudaraku Maria untuk ikut membantu aku, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ini karena mereka mempunyai hubungan yang akrab, saudara. Bukan hubungan yang so akrab, saudara. Ada banyak mungkin di antara kita, di sekeliling kita, saudara. Mereka ini so akrab dengan kita. Atau bahkan kita sendiri so akrab dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, padahal tidak. Seolah-olah Tuhan itu selalu melingkupi hidup kita, padahal tidak. Kenapa? Karena hidup kita mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin ada di area gereja, dikatakan ini mungkin rumah ibadah, tempat Tuhan. Tetapi kadangkala hati kita tidak pernah ada di sini. Hati kita melayang di luar. Tubuh kita memang akrab, tetapi Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan hati kita ini yang berserah kepada Tuhan. Hati kita ini yang memang fokus kepada Tuhan. Sehingga kita ini betul-betul mempunyai satu chemistry dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Kalau kita ini harus mempunyai satu chemistry. Karena ada satu hubungan di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam perasaan kita menyatu dengan perasaan hati Tuhan, saudara. Dan ketika hubungan itu sudah sedemikian mesranya, sedemikian akrabnya, maka apa yang terjadi? Perasaan itu, perasaan Tuhan akan bisa merasakan apa yang menjadi perasaan kita. Begitu juga sebaliknya, saudara. Kita akan baca terus di dalam ayat 33, saudara. Dengan pasal yang sama, ayat yang ke-33. Bagaimana ketika hubungan itu berjalan dengan baik, hubungan yang akrab, hubungan yang memiliki satu chemistry yang luar biasa, saudara. Kita baca ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya.
Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus ikut menangis, merasakan kesedihan apa yang dialami oleh Maria dan Marta, saudara. Ini adalah satu hubungan yang luar biasa. Ada satu chemistry yang begitu dalam, saudara. Tuhan bisa merasakan kesedihan-kesedihan dari Marta dan Maria. Begitu pula dengan kita, saudara. Dia bisa merasakan kesedihan kita, kesusahan kita, capeknya kita, masalah kita. Kalau kita bisa membangun satu chemistry dengan Tuhan, saudara. Kalau kita bisa membangun sesuatu keakraban yang alami, tanpa kita minta pun, Tuhan akan kerjakan buat kita, saudara. Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Kematian Lazarus ini adalah berbicara tentang satu kemustahilan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berserah hidupnya kepada Tuhan, tentunya orang yang tidak perlu lagi mengkhawatirkan akan segala sesuatunya, saudara. Bagaimana Lazarus yang sudah mati, Tuhan bangkitkan. Ini adalah satu kemustahilan. Orang yang mempunyai satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Mau ada halangan, rintangankah, kesusahankah, ketelanjangankah, itu semuanya tidak akan bisa memisahkan hidup kita dari Tuhan. Tidak akan bisa memisahkan hubungan kita yang begitu dalam dengan Tuhan. Kesusahan tidak akan menghalangi kita untuk kita tetap percaya, untuk tetap kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Biarlah iman kita akan semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah, semakin naik tinggi. Kita akan semakin terus berjalan, bahkan mungkin berlari terus, saudara, untuk kita menyambut hari esok yang indah bersama Tuhan. Hari ini kita mempunyai masalah, percayalah, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Seperti apa yang sudah dialami oleh Lazarus. Orang dunia mengatakan mustahil. Sudah 4 hari dia di dalam kubur. Mungkin sudah berbau busuk. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah merupakan satu hal yang untuk orang dunia bisa melihat. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Terima kasih saudara, pilihan itu cuma ada di tangan kita. Apakah kita memang mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, atau sekedar hubungan sok akrab dengan Tuhan. Itu adalah pilihan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kiranya akan menjadikan satu berkat buat saya, buat saudara semua. Bye.